PSSI kembali dekati pemain keturunan berposisi striker dan gelandang, timnas Indonesia semakin kuat. PSSI, Erick Thohir, mengatakan pihaknya tengah menjalin komunikasi dengan dua pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memastikan bahwa dua pemain yang tengah didekatinya tersebut berposisi gelandang dan striker yang bermain di Liga Top Eropa. Sejauh ini, memang baru ada Ragnar, Rafael dan Reven yang merupakan pemain keturunan dan berposisi sebagai penyerang. Adapun untuk posisi gelandang, kini sudah ada Ivar Jenner dan Tom Haye yang merupakan pemain keturunan. Selama ini program naturalisasi pemain keturunan untuk timnas Indonesia lebih banyak berposisi back. Sebut saja ada Jordi Amat, Shain Patinama, Justin Hubner, Jai Idzes, Sandy Walsh dan lain-lain. Sekarang PSSI tengah mengurusi dokumen naturalisasi pemain keturunan berposisi penyerang, yakni Ula Romeni. Uladil, ada dua nama lagi yang kami bicarakan, satu penyerang dan satu lagi pemain tengah, kata Erick Thohir. Pemain tersebut bermain di Liga Top Eropa, dua pemain tersebut masih muda, ini untuk jangka panjang timnas Indonesia, tutur Erick Thohir. Tapi tunggu dulu ya, saya pastikan bulan Maret mendatang akan ada pemain baru yang akan debut, terangnya. Lanjut Erick Thohir, PSSI sekarang ini sedang fokus untuk mengurusi proses dari Ula, tim Gepens dan Dion Mars. Kami selesaikan dulu proses naturalisasi, Ula, Dion dan Gepens, ucap Erick Thohir. Sementara itu, untuk dua pemain keturunan lainnya juga sedang diupayakan Erick Thohir secepat mungkin. Mantan Presiden Inter Milan itu berharap proses naturalisasi pemain-pemain keturunan tersebut bisa berjalan lancar. Sehingga, mereka bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 20 dan 25 bulan Maret tahun depan. Semoga proses naturalisasi semua pemain bisa berjalan lancar. Pada bulan Maret tahun depan semoga semua sudah siap, tegas Erick Thohir. Patrick Kluivert akan mulai memimpin timnas Indonesia pada bulan Februari. Setelah menjalani perkenalan kepada publik, Patrick akan kembali ke Indonesia bersama dua asistennya Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Mereka akan langsung memantau pemain yang berkarir di Liga 1 dan mencari pemain potensial yang bisa dibawa ke timnas. Terdekat, dia akan membawa timnas dalam duel melawan Australia pada ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum bertarung di lapangan, misi awal mantan pelatih Adana Demirspor adalah untuk memikat hati supporter skuad Garuda. Patrick Kluivert menjelaskan bahwa sepak bola bisa menyatukan semua pihak. Menurutnya, ini adalah olahraga yang membuat mereka yang mencintainya bisa saling dekat. Dia merasakan hal tersebut karena sempat menjadi pemain sebelum akhirnya bertugas sebagai pelatih. Kamu membuat kenangan untuk kehidupan dan ini membuat kamu senang. Sepak bola memiliki kekuatan untuk membuat semua orang menjadi manusia. Tidak peduli siapa kamu dan apa yang kamu lakukan, ini hanya tentang kamu dan bola. Kamu dan temanmu, kata Patrick Kluivert dilansir bolasport.com dari Instagram 433. Pelatih berusia 48 tahun ini berjanji akan membuat timnas Indonesia semakin berprestasi. Apalagi, misi utamanya adalah membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Dia berjanji akan bekerja keras dan membuat supporter timnas bisa bangga karena hasil tersebut. Selain itu, ini akan jadi sejarah baru karena mimpi untuk berada di Piala Dunia terus dibangun selama ini. Ini membuat bangga dan itu saya ingin memberikan Anda. Kenangan yang kamu bagikan kepada generasi, lanjutnya. Kluivert juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan. Saat baru tiba di tanah air, dia mendapatkan sambutan yang cukup meriah. Ini menjadi motivasi tersendiri dan dia siap memberikan segalanya agar timnas bisa berkembang menjadi lebih baik. Kenangan yang dibagi dengan yang tercinta untuk fans sepak bola di Indonesia, terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan dan cintanya, tutupnya. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengatakan bahwa dirinya tak akan menetap di tanah air untuk waktu yang lama. Ungkapan itu dilontarkan Kluivert saat melakoni wawancara eksklusif bersama Najwa Shihab. Pada momen tersebut, Kluivert mendapat pertanyaan apakah dirinya akan menetap di Indonesia atau tidak. Terkait hal tersebut, pelatih berinisial PK itu menjawab bahwa dirinya tidak akan menetap di negeri seribu pulau ini. Ia masih akan kembali ke negara asalnya yakni Belanda. Bahkan setelah resmi diumumkan sebagai pelatih timnas yang baru pada Minggu, 12 Januari 2025, Kluivert juga akan langsung kembali ke kampung halaman beberapa hari mendatang.
Dirinya baru akan kembali lagi ke Indonesia pada pertengahan Februari 2025. Nantinya, Kluivert dijadwalkan untuk belusukan ke beberapa kota di Indonesia untuk memantau pertandingan Liga 1. Ia harus memantau para pemain lokal yang bisa dipertimbangkan masuk ke timnas. Tidak sepanjang waktu, kata Kluivert, dikutip superbowl.id dari kanal YouTube Najwa Shihab. Kendati tidak menetap dalam waktu yang panjang, Kluivert berjanji akan terus mengunjungi Indonesia. Sebab, ia tidak bisa melupakan tugasnya yang kini menjadi suksesor Shin Tae-yong. Pria berusia 48 tahun itu juga memiliki tugas yang sangat berat. Ia harus mempersiapkan timnya dalam waktu dekat sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai lagi. Seperti diketahui, Indonesia masih bertarung di ajang itu untuk memperebutkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Nantinya, skuad Garuda akan berhadapan dengan timnas Australia dan timnas Bahrain. Laga kontra Soceroos akan berlangsung di Sydney National Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Sedangkan duel kontra The Pearl Divers akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025. Tetapi saya akan cukup sering mengunjungi Indonesia. Kadang-kadang saya akan hadir ke negara ini, pungkasnya. Bila mendengar pernyataan Kluivert, mayoritas penggemar sepak bola Indonesia teringat dengan cerita Jurgen Klinsmann dan Korea Selatan. Pelatih asal Jerman itu juga tidak tinggal di negeri ginseng selama menangani Son Heung-min dan kawan-kawan. Ia memilih untuk menetap di Amerika Serikat dibanding hijrah ke negeri kimchi. Bahkan, ada yang menyebutkan bahwa dirinya memantau pemain-pemain Korsel secara daring atau online. Namun, untuk saat ini kemungkinan Kluivert tidak akan meniru apa yang dilakukan oleh Klinsmann. Salaman dengan Patrick Kluivert, tanda Jens Raven jadi andalan di timnas Indonesia senior? Momen ini memang jadi sorotan besar. Patrick Kluivert langsung melakukan sejumlah kegiatan usai resmi diumumkan jadi juru taktik baru timnas Indonesia dalam acara konferensi pers yang digelar PSSI pada Minggu 12 Januari 2025. Salah satu kegiatan yang dilakukannya adalah bertemu skuad timnas Indonesia U20. Diketahui, saat ini, timnas Indonesia U20 tengah menjalani pemuatan latihan, TC, di Jakarta. TC ini digelar sebagai proyeksi untuk Piala Asia U20 2025 yang akan segera bergulir. Dalam TC tersebut, pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, diketahui turut memanggil sejumlah pemain diaspora, salah satunya ada Jens Raven. Tak ayal, Patrick Kluivert pun turut bertemu dengan pemain berdarah Indonesia Belanda itu, mereka bahkan bersalaman sambil lempar senyuman saat bertemu. Momen ini sontak curi perhatian, akankah Jens Raven akhirnya dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia senior? Tetapi, momen kedekatan Jens Raven dengan Patrick Kluivert tidaklah mengagetkan, sebab, ayah Jens Raven, yakni Bo Raven sendiri tentunya memiliki kedekatan dengan Patrick Kluivert. Sebab, Bo Raven sendiri pernah menit karir sebagai pemain sepak bola di Belanda. Sejauh ini, Jens Raven sendiri belum dipanggil ke timnas Indonesia senior. Sejak resmi dinaturalisasi, dia baru main di timnas Indonesia kelompok usia. Jens Raven pun sejatinya berkiprah manis. Kala membela timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025, striker berusia 19 tahun ini bisa mencetak 3 gol dari 3 pertandingan yang dilakoni. Sebelumnya, Shin Tae-yong pernah menjabarkan alasan belum memanggil Jens Raven ke timnas Indonesia senior. Dia mengatakan bahwa Jens Raven masih perlu kembangkan kemampuannya. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, membocorkan proses naturalisasi 2 calon penggawa timnas Indonesia. Untuk saat ini, PSSI sejatinya masih mengurus proses perpindahan kewarganegaraan 3 pemain. Ketiga pemain itu adalah Ula Romeni, Tim Gipens, dan Dion Marks. Ula dinaturalisasi demi membantu timnas Indonesia di level senior. Sedangkan Gipens dan Marks dipersiapkan untuk menambah kekuatan timnas U20 Indonesia. Akan tetapi, hingga kini ketiga pemain tersebut tak kunjung mendapat paspor warga negara Indonesia, WNI. Padahal ketiganya sudah diperkenalkan ke publik tanah air sejak November 2024. Meski proses ketiganya belum selesai, Erick Thohir selaku Ketum PSSI mengonfirmasi bahwa pihaknya akan mengerjakan perpindahan negara 1 pemain lagi. Yang teranyar, nama Jairo Riedewald dipastikan akan menjalani proses tersebut. Untuk saat ini, Jairo tengah membela klub asal Belgia yakni Royal Antwerp.
Ia sudah berseragam The Reds sejak Agustus 2024. Akan tetapi, Jairo telah memiliki banyak pengalaman di dunia sepak bola Eropa. Dirinya pernah bermain bersama Ajax Amsterdam pada 2014 hingga 2017. Setelah itu, ia hijrah ke kompetisi Liga Inggris dan memperkuat Crystal Palace. Ia berada di tanah Raja Charles sejak 2017 hingga 2024. Bisa dikatakan, kedatangan Jairo akan sangat berarti untuk timnas Indonesia. Erik juga mengatakan bahwa Jairo baru mau bergabung dengan skuad Garuda setelah PSSI memastikan Patrick Kluivert akan menjadi nahoda utama tim Merah Putih ke depannya. Kini, PSSI tengah bekerja keras untuk merampungkan proses naturalisasi bintang 28 tahun tersebut. Ketika diumumkan Coach Patrick bergabung, salah satu pemain yang respons itu adalah Jairo Riedewald, kata Erick Thohir. Tapi kan kembali, masih proses, jelasnya. Sedangkan untuk Ula, Erik memastikan bahwa dirinya hanya tinggal mengucap sumpah setia sebagai WNI. Padahal, sebelum itu seharusnya sang pemain menjalani sidang bersama DPR RI terlebih dahulu. Hingga kini, sidang DPR RI untuk membahas soal pemain naturalisasi belum dilaksanakan. Kalau Ula sendiri kan memang sudah waktu itu cek kesehatan, sudah proses di Kedutaan Besar Belanda. Tinggal mengambil sumpah nanti, kalau Ula. Kalau Jairo masih proses, pungkasnya. Setelah dirumorkan untuk membela skuad Garuda, pemain Belanda berdarah Indonesia Tijani Noslin disebut-sebut berpotensi dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Tijani Noslin bermain sebagai penyerang dan saat ini bermain untuk Lazio di Serie A. Dia juga pernah membela klub-klub top di Eropa seperti Verona dan Fortuna Sittard. Noslin adalah pemain sepak bola yang lahir di Amsterdam, Belanda, pada 7 Juli 1999. Pemain sepak bola yang tingginya 183 cm ini bermain sebagai penyerang dan menggunakan kaki kanan paling banyak. Ia juga memiliki market value yang cukup tinggi, yaitu 173 miliar. Menurut rumor, Noslin memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang merupakan keturunan Belanda Indonesia karena neneknya dari Maluku. Sementara ayahnya dari Suriname, yang memiliki hubungan sejarah dengan Indonesia, memiliki darah Indonesia. PSSI masih mencari tahu apakah Tijani Noslin masih eligible atau tidak. Jika masih, tentu PSSI akan secepatnya naik ke tahap serius, tulis caption Instagram Indonesia Mendunia. Jadi ya tunggu saja kabar selanjutnya, apakah Noslin akan menyusul Ula Romeni atau tidak, tegas akun tersebut. Patrick Kluivert beberkan kriteria penting agar pemain bisa dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih anyar timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menekankan bahwa dia punya kriteria penting untuk memanggil pemain ke skuad Garuda. Patrick Kluivert resmi diperkenalkan kepada publik sebagai pelatih timnas Indonesia pada Minggu, 12 Januari 2025, di Jakarta. Dalam perkenalan ini, juru taktik pengganti Shin Tae-yong itu berbicara banyak hal. Pelatih berusia 48 tahun tersebut mengaku bahwa dia memiliki prinsip yang berbeda dari pelatih sebelumnya. Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa untuk pemanggilan pemain ke timnas Indonesia, dia memiliki kriteria tersendiri. Kluivert menekankan bahwa dalam memanggil pemain ke timnas Indonesia, dia bakal melihat catatan menit bermain pemain di klub. Menurutnya, melihat menit bermain di klub itu sangat penting buat pelatih tim nasional. Pasalnya, persiapan tim di tim nasional dan klub akan berbeda sehingga faktor itu menjadi penting. Pemain mungkin bisa bilang bahwa dia fit. Akan tetapi, apa artinya bugar jika Anda tidak mendapatkan menit bermain di klub? Kalau begitu, maka Anda tidak cukup fit untuk bertanding, diujar Patrick Kluivert kepada awak media termasuk bolasport.com. Walaupun demikian, Kluivert mengaku akan tetap melihat situasi yang ada. Kriteria menit bermain penting, tetapi akan berbeda cerita apabila memang pemain itu memiliki catatan yang cukup bagus ketika dipantau langsung. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengatakan bahwa anak asuhnya memiliki dua kekuatan yang sama dengan Australia, yakni soal fisik dan kualitas. Bertemu tim-tim kuat, Patrick Kluivert tidak pesimis, bahkan ia berani menebar ancaman bahwa anak asuhnya punya fisik kuat dan kualitas yang bagus. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa timnas Indonesia kami memiliki postur rata-rata yang sama dengan Australia, tim kami tidak kalah secara fisik dan kualitas, ujar pelatih asal Belanda ini dikutip dari Bola Sport. Kendati begitu, Patrick Kluivert menyebut bahwa timnas Indonesia juga tidak boleh sombong. Jika sombong kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong,
harus dievaluasi dengan hati-hati, menurut saya kami harus pergi bagaimanapun caranya, tegasnya. Mantan pemain Barcelona, Patrick Kluivert, mengungkapkan alasan ia mau mengambil keputusan melatih timnas Indonesia. PSSI resmi memperkenalkan Patrick Kluivert kepada publik sebagai pelatih baru timnas Indonesia, Minggu, 12 Januari 2025. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan pengganti Shin Tae-yong yakni Patrick Kluivert sebagai pelatih baru yang dikontrak PSSI hingga 2027, pada Rabu, 8 Januari 2025. Pelatih berusia 48 tahun tersebut akan menukangi timnas Indonesia dengan didampingi asisten pelatih asal Belanda, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Patrick Kluivert menjadi pelatih dengan banyak pengalaman sebagai pemain yang pernah berkarier di beberapa klub Eropa seperti Ajax, AC Milan, hingga Newcastle United. Namun, pengalamannya sebagai pelatih masih diragukan karena catatan selama menukangi beberapa klub sebelum tak cukup bagus. Sebelum memutuskan bergabung dengan timnas Indonesia, ia melatih klub Turki, Adana Demirspor. Mantan penyerang timnas Belanda itu tak cukup lama menukangi klub asal Turki tersebut karena ia mengundurkan diri buntut hasil kurang bagus. Situasi ini membuat Patrick Kluivert diragukan banyak pihak sejak awal diumumkan PSSI. Untuk itu, sebelum ia datang pun sudah banyak tekanan yang diberikan pecinta sepak bola Indonesia. Akan tetapi, ia tak mempermasalahkan hal itu dan Patrick Kluivert pun mengungkapkan alasan mau bergabung dan melatih timnas Indonesia. Saya sudah bicara dengan Pak Erik tentang bagaimana kemungkinan dari tim ini, ujar Patrick Kluivert dalam jumpa pers yang turut dihadiri Bolasport.com, Minggu, 12 Januari 2025. Menurutnya, alasannya karena ia juga melihat timnas Indonesia punya potensi. Oleh karena itu, ia memilih mengisi posisi juru taktik tim Merah Putih ini. Dan saya lihat bagaimana tim ini punya banyak kekuatan dan terhormat juga bagi saya bisa menjadi pelatih Indonesia, ucap Kluivert. Banyak orang di sini mencintai sepak bola Indonesia, dan itu membuat saya semangat. Mantan pemain AC Milan tersebut mengatakan bahwa sebagai pelatih ia selalu berpikir positif. Soal budaya kerja, selalu positif fan kerja keras, dan straightforward, itu budaya yang akan saya terapkan kepada para pemain ketika jadi pelatih, kata Kluivert. Lebih lanjut, ia juga menceritakan soal proses rekrutmen yang sempat menjadi polemik di media sosial. Mantan pelatih timnas Curaçao tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya ia sudah beberapa kali berbicara dengan Erick Thohir. Namun, memang tidak pernah ada pembahasan soal pelatih, tetapi akhirnya jadi juru taktik skuad Garuda. Izinkan saya cerita soal penunjukan saya sebagai coach, jelas Kluivert. Saya sudah lama berkontak dan kenal dengan Erick Thohir. Dari dulu kalau ketemu, kami membahas sepak bola, tapi tidak pernah ada omongan soal jadi pelatih timnas. Dalam beberapa minggu terakhir, baru ada pembicaraan soal ketersediaan saya sebagai pelatih. Ia menjelaskan bahwa negosiasi jadi pelatih ini belum lama ini. Lalu negosiasi untuk tanda tangan kontrak, tidak berlangsung lama. Jadi itu yang ingin saya klarifikasi, tutur Kluivert. Menurutnya dengan mendapatkan posisi ini, ia menekankan bahwa dengan menjabat sebagai pelatih baru timnas Indonesia, ia akan memberikan yang terbaik dan tampil maksimal dalam 4 laga terakhir. Semua orang tahu betapa pentingnya 2 pertandingan lain, jadi kita punya 4 laga yang terasa seperti final dalam waktu singkat, jelas Kluivert. Jadi kami harus fokus membawa Indonesia berlatih dengan baik. Seperti yang saya bilang, ada beberapa pemain yang sudah sering main di klub, ada yang belum, jadi penting bagi kami membuat pemain ada di level yang sama, bukan hanya dalam hal fisik maupun pikiran. Kami harus memastikan semua pemain benar-benar fit secara fisik maupun mental, pungkasnya. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menegaskan tak akan mengesampingkan pemain lokal. Sebagai informasi, timnas Indonesia kini memiliki banyak pemain diaspora. Kedatangan Patrick Kluivert sempat menimbulkan kekhawatiran bahwa pemain lokal akan semakin tersisih. Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert merupakan pelatih asal Belanda dan tentu memiliki kedekatan lebih terhadap pemain diaspora. Namun, Patrick Kluivert memastikan tak akan mengesampingkan pemain lokal. Pelatih berusia 48 tahun itu menilai pemain lokal merupakan jantung dan jiwa di timnas Indonesia. Di sisi lain, pemain diaspora dinilai sebagai badan timnas Indonesia. Sehingga keduanya harus disatukan untuk membuat timnas Indonesia semakin kuat. Kepentingan pemain lokal bukan hanya dari sisi talenta, tapi pemain kita yang lahir di Indonesia ini adalah yang menjadi jantung dan jiwa dari timnas kita.
Kalau pemain lokal menjadi jantung dan jiwa dari timnas kita, berarti pemain diaspora akan menjadi tangan dan kaki dari timnas ini. Dan ini akan menjadi satu unit yang sangat baik, kata Patrick Kluivert, dalam sesi jumpa pers yang digelar di Stadion Mulia, Jakarta, Minggu, 12 Januari 2025. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat diperkenalkan ke publik saat konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta pada Minggu, 12 Januari 2025. Sementara itu, Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia pada 8 Januari 2025. PSSI memberikan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan kepada pelatih asal Belanda itu. Patrick Kluivert lalu dipastikan akan dibantu 2 pelatih asal Belanda lainnya. Mereka adalah Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. PSSI juga mengabarkan bahwa Patrick Kluivert bakal dibantu 2 pelatih lokal. Hanya, identitas sosok yang dimaksud belum diketahui hingga detik ini. Kehadiran Patrick sebagai pelatih timnas Indonesia akan bekerja selama 2 tahun ke depan. Tugas pokok yang dibebankan PSSI kepada mantan pemain Barcelona ini adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebelum sampai kepada target dimaksud, ada tugas berat yang mesti dilakukan Patrick Kluivert guna menjawabi harapan PSSI. Pasalnya, ia hanya mempunyai waktu 2,5 bulan untuk meracik strategi di timnas Indonesia. Masih ada 4 pertandingan lagi yang akan dihadapi timnas Indonesia pada grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Demi mewujudkan target lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI akan mendatangkan beberapa pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. 2 pemain dijadikan target oleh PSSI untuk bergabung ke skuad Garuda, yakni Ula Romeni dan Jairo Riedewald. Mendatangkan Patrick Kluivert menjadi sebuah keuntungan bagi timnas Indonesia. Pasalnya Patrick Kluivert merupakan legenda timnas Belanda dan sangat dihormati di sana. Dengan hadirnya Patrick Kluivert, pastinya banyak pemain keturunan yang mau membela timnas Indonesia. Patrick Kluivert akan membantu PSSI untuk melobi pemain keturunan agar mau memperkuat tim Merah Putih. Patrick Kluivert akan membantu PSSI untuk melobi pemain keturunan agar mau memperkuat tim Merah Putih. Kita akan langsung menugaskan Patrick Kluivert untuk melobi pemain-pemain berlabel grade A, saya yakin dia bisa, kata Arya Sinulinga. Karena pemain keturunan kita ini semakin lama semakin tinggi levelnya, lanjutnya. Mudah-mudahan bisa jalan dengan baik, dan sang pemain bisa perkuat timnas Indonesia di bulan Maret mendatang, tegasnya. Pemain timnas Marcelino Ferdinand akhirnya debut bersama Oxford United. Marcelino Ferdinand mencatat debut bermain untuk Oxford United di Piala FA. Momen ini menyudahi penantian panjang Marcelino. Laga ini menjadi sangat penting bagi winger timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Marceng, panggilan akrabnya, akhirnya melakoni debut bersama Oxford setelah direkrut pada bursa transfer musim panas lalu. Ini mengakhiri penantian Marcelino yang sebelumnya sempat hanya duduk di bangku cadangan dalam 4 pertandingan Oxford United tanpa bermain. 4 laga tersebut terjadi selama bulan November di ajang Championship atau Divisi 2 Liga Inggris. Dalam laga melawan Exeter City, pemuda kelahiran Jakarta berusia 20 tahun ini diberi kesempatan bermain sebagai pengganti Siriki Dembele pada menit ke-89. Ketika Marcelino masuk, The US, julukan Oxford sudah tertinggal 1-3. Patient and Passion, kesabaran dan hasrat, ditulis Marcelino melalui sebuah unggahan di Instagram, beberapa saat setelah torehan debutnya bagi Oxford United. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengucapkan rasa terima kasih kepada Shin Tae-yong dan menyambut Patrick Kluivert untuk masa depan timnas Indonesia. PSSI telah resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia, Senin, 6 Januari 2025. Walaupun keputusan PSSI terkait pemecatan Shin Tae-yong ini menerima berbagai reaksi supporter timnas Indonesia. Keputusan tersebut sudah bulat dan PSSI pun sudah mengumumkan juru taktik baru timnas Indonesia yakni Patrick Kluivert, Rabu, 8 Januari 2025. Setelah pengumuman pelatih baru, Shin Tae-yong sebenarnya masih memilih diam. Akan tetapi, pelatih asal Korea Selatan tersebut buka suara dan mengucapkan rasa terima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut juga berterima kasih kepada semua pecinta sepak bola tanah air. Ia berterima kasih karena selalu mendapat dukungan dari pecinta sepak bola tanah air selama ini. Setelah Shin Tae-yong mengucapkan rasa terima kasih kepada juru orang nomor 1 di PSSI itu, Erick Thohir tak menunggu waktu lama langsung mengunggah foto dengan Shin Tae-yong dan juga ada foto baru dengan Patrick Kluivert.
Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengunggah foto dan juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Shin Tae-yong. Dalam unggahan ini, mantan pemilik Inter Milan tersebut mengucapkan rasa terima kasih kepada apa yang telah dilakukan Shin Tae-yong buat timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun tersebut telah memberikan catatan sejarah buat timnas Indonesia. Sandy Walsh dan kawan-kawan untuk pertama kalinya berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Setelah itu, timnas U23 Indonesia juga pertama kali berhasil lolos ke babak semifinal Piala Asia U23 2024. Kemudian selama menukangi skuad Garuda, Shin berhasil membawa timnas Indonesia naik dari peringkat ke-173 dengan menempati posisi ke-127 di ranking FIFA. Selain itu, timnas Indonesia saat ini juga masih menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, saat ini tim Merah Putih menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 3 poin. Dengan menyisakan 4 pertandingan, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu, Erick Thohir berterima kasih kepada juru taktik asal negeri Ginseng tersebut. Terima kasih, Coach Shin Tae-yong, atas semua yang telah Anda lakukan untuk timnas Indonesia, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip Bolasport.com dari Instagram pribadinya, Sabtu, 11 Januari 2025. Setelah resmi melepas Shin Tae-yong, Erick Thohir menyambut langsung pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut telah tiba di Indonesia pada Sabtu, 11 Januari 2025. Erick Thohir terlihat langsung menyambut Patrick Kluivert di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu, 11 Januari 2025. Ia terlihat foto bersama pelatih baru timnas Indonesia tersebut dan mengajak supporter skuad Garuda untuk move on. Menurutnya, ini saatnya semua menyambut Patrick Kluivert buat masa depan sepak bola Indonesia. Pasalnya, Kluivert akan menukangi tim Merah Putih ke depan dan membawa harapan baru buat timnas Indonesia. Untuk itu, ini saatnya supporter diminta move on dan menyambut babak baru. Kini, saatnya menyambut pelatih Patrick Kluivert saat kita memulai babak baru dalam sepak bola Indonesia, kata Erick Thohir.